kami dari kelompok 3. Di video ini kami akan mewawancarai salah satu tokoh psikologi, yaitu Bapak Fauzi Rahman selaku dosen psikologi Islam di Universitas Muhammadiyah Riau. Sekaligus, beliau juga mengampu mata kuliah Al-Islam di psikologi Islam. Baik, langsung saja. Selamat menyaksikan. Sejak kapan Bapak memulai karir Bapak sebagai dosen psikologi? Kalau sebagai dosen, saya ketika memulainya setelah lulus S2 ya, kan dosen nggak boleh tidak S2 ya. Lulus S2 2021 dan sudah mulai saya mengajar. Kan di semester sebelumnya sih ya, ketika saya memang belum wisuda tapi sudah selesai ini 2020 semester genapnya saya udah mulai mengajar. Apa yang membuat Bapak yakin sehingga Bapak memutuskan memilih menjadi seorang dosen seperti saat ini? Sebenarnya dosen atau menjadi pengajar itu sudah jadi cita-cita sejak lama ya. Cuma memang sejak lulus S1 saya memang agak langsung menikah gitu ya, menunda atau masih berpikir panjang lah untuk melanjutkan studi pasca sarjananya, dan baru punya kesempatan di tahun 2017 jadi baru melanjutkan studinya di 2017. Saya lulus S1 kan 2010 ya, jadi kurang lebih 7 tahun lah gitu kan. Itu saya sudah punya anak 3 kan, baru melanjutkan studi. Jadi yang membuat saya yakin itu ya memang karena dari cita-cita sudah lama lah gitu ya, mau menjadi tenaga pengajar, menjadi dosen. Sebelum saya lanjut studi kan juga memang sudah di UMRI ya, sebagai tenaga pendidikan, dan menyaksikan, melihat, berinteraksi dengan rekan-rekan dosen yang lain begitu. Dan sepertinya ya ada perasaan, ada yang cocok gitu dengan dunia kedosenan. Memang menjelang saya studi S2 itu kan saya tugasnya di lembaga yang sekarang ini juga, lembaga penelitian gitu kan, yang memang menyaksikan langsung bagaimana dinamika inilah ya, dosen-dosen tidak hanya mengajar, malah kan meneliti dosen-dosen itu, kemudian melakukan pengabdian gitu. Jadi seperti termotivasi juga mau yang seperti itu gitu kan. Dan ketika menjalani studi juga jadi semakin membulatkan tekad ini ya dengan dunia kedosenan, dunia akademik lah barangkali gitu ya. Bagaimana kiat atau tips Bapak agar konsisten dalam menekuni profesi saat ini? Konsisten, sebenarnya kalau dibilang konsisten mungkin saya kan baru orang yang baru memulai ya ini ya, belum bisa dinyatakan saya ini konsisten. Saya baru memulai memulai karir lah istilahnya begitu sebagai, dan dibilang konsistensi ini saya masih akan menemui banyak tantangan untuk konsisten. Tapi tentu saja yang paling penting dalam setiap perkara itu, kalau untuk konsisten istiqomah itu motivasi awal ya barangkali, atau niat awalnya ya. Tadi yang sebagaimana saya jelaskan, memang cita-cita ini sudah ya, ini dunia dosen atau sudah saya cita-citakan lama begitu ya. Kemudian yang kedua soal lingkungan lah barangkali ya, bagaimana kita tetap menjaga iklim atau suasana akademik itu tetap melingkupi kita gitu ya, sehingga kita tetap memang perhatian kita, terus kinerja kita itu ya memang masih di lingkungan yang baik lah begitu kan. Yang berikutnya lagi tentu saya termasuk orang yang istilahnya yakin dan mempercayai ya, istiqomah itu, konsistensi itu tidak bisa kita raih kecuali datangnya dari Allah sendiri gitu ya. Ya kita istilahnya berserah dirilah kepada Allah untuk diberi petunjuk, diberi kekuatan kita untuk tetap istiqomah, konsisten
dalam menjalani yang menurut kita ini adalah hal yang baik gitu ya, dan mudah-mudahan jadi ibadah gitu buat kita. Kemudian Baiklah, selanjutnya rekan teman saya akan bertanya ke Bapak. oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Selama menekuni profesi dosen, kendala apa yang menurut Bapak sangat sulit atau butuh waktu untuk mengatasinya? Kendala sebagai dosen sebenarnya semuanya itu apa ya? Ya memang jadi tantangan sih sebenarnya ya, semuanya tantangan. Apa misalnya waktu, apa namanya, kesibukan yang sering jadi itu tuh hal-hal yang semacam itu, tapi itu kan merupakan apa namanya tantangan ya bagi kita. Ya selama tadi kita punya komitmen untuk menjalani ini, tentu apa namanya hal-hal yang kendala-kendala itu sedapat mungkin apa namanya diatasi lah begitu kan. Memang kalau soal waktu ini memang yang saya jadi kendala itu biasanya dengan keluarga ya, waktu dengan keluarga aktivitas. Tapi ya ini apa namanya biar jadi ini aja sih sebenarnya apa namanya dinamika apa namanya keseharian lah begitu ya, istilahnya dalam mengisi waktu itu biar ada variasi ininya gitu kan, dengan keluarga terus aktivitas akademik begitu kan, yang mengajar dan seterusnya begitu. Kalau yang berarti sekali apa ya tak ada yang betul-betul apa sih ya, memang karena saya kan memang juga baru memulai ini ya, tidak ada yang betul-betul apa, tapi semuanya memang karena ini dunia yang menurut saya sih ya apa patut atau bisa untuk dinikmati gitu, dijalani dengan kenikmatan lah gitu, jadinya istilahnya yang nggak terlalu apalah ya, kendala yang berarti yang apa banget gitu bisa dibilang nggak ada lah gitu. Selanjutnya di dalam mengajar psikologi Islam ini Pak, nilai-nilai keagamaan apa yang Bapak terapkan atau Bapak masukkan dalam selama pembelajaran selama Bapak mengajar psikologi Islam ini Pak? Selama nilai-nilai yang paling utama menurut saya, dan itu memang menjadi bagian tidak terpisahkan dari apa namanya hasanah psikologi Islam itu sendiri, itu adalah apa yang paling dasar itu soal tauhid ya, tauhid atau ini dasar keimanan. Pandangan psikologi Islam itu sendiri kan diwarnai dengan hal itu, yang didasari dari hal itu gitu. Jadi istilahnya orang yang belajar psikologi Islam tidak bisa tidak, dia itu harus mendasari apa namanya alam pikirannya itu dengan alam pikiran tauhid gitu ya, karena dasarnya kan kita mempelajari manusia, tentang manusia, perilakunya manusia, dasar manusia itu sendiri datangnya dari mana gitu ya, diciptakan dia gitu ya kan, terus struktur apa namanya penciptaannya sendiri seperti apa, itu semuanya harus betul-betul di apa tauhid. Dan ini yang saya coba ini kan ya upayakan sebenarnya, saya nggak tahu bagaimana upaya saya ini cukup berhasil atau tidak kan gitu ya, nilai-nilai tauhid. Kemudian apa namanya ya tentu saja dari tauhid, kemudian pengamalan ya, ibadah, nilai-nilai ibadah itu harus tidak terpisahkan juga gitu ya dalam proses belajar mengajar begitu ya. Sekurang-kurangnya dalam pelajaran ada nilai-nilai doa gitu ya, kemudian ada nilai-nilai syukur gitu ya, ada nilai-nilai apa namanya sabar gitu ya, itu yang diterapkan. Berarti Bapak menerapkan nilai-nilai bersedekah, iya, yang kayak gitu tuh istilahnya itu tidak boleh terpisahkan gitu. Itu menjadi kesatuan gitu dalam satu mata kuliah, perkuliahan pembelajaran. Bagaimana Bapak memprioritaskan tugas-tugas yang Bapak kasih kepada mahasiswa itu? Tugas-tugas yang saya kasih ke mahasiswa, memang saya ini termasuk orang yang agak apa ya, lunak mungkin ya kalau bisa dibilang sama mahasiswa itu ya. Saya karena sebenarnya gini, harapan saya sebenarnya dalam tugas, dalam belajar mahasiswa itu dimotivasi oleh keinginan dirinya sendiri,
keinginannya untuk menambah ilmu pengetahuan gitu ya, keinginan dia untuk meningkatkan kompetensinya begitu dan seterusnya. Jadi saya selalu atau sering atau berupaya membangkitkan itu dari diri mahasiswa sendiri gitu. Saya tidak termasuk yang tidak memaksa gitu ya, banyak memaksa, tapi bahwa apa yang dilakukan dari mahasiswa misalnya melaksanakan tugas itu punya konsekuensi. Dilaksanakan tugasnya maka dia akan mendapatkan gitu ya, nilai misalnya gitu ya. Kalau dia misalnya lalai dengan tugas-tugasnya maka tidak akan mendapatkan nilai yang diharapkan ya gitu ya. Itu yang saya terapkan. Jadi saya memang lebih ke membangkitkan dari masing-masing mahasiswa itu sendiri ya, untuk dalam hal-hal tugas ya, terutama ya tugas. Dan mungkin yang diantara yang ingin saya ini kan dengan tugas itu tekankan gitu, bahwa tugas ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mahasiswa itu untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya gitu. Apa nih apa yang Bapak lakukan untuk memastikan bagaimana siswa itu memenuhi kewajibannya sebagai siswa? Kewajiban dalam hal belajar misalnya gitu ya, mirip dengan yang apa tadi ya saya sampaikan tadi. Saya itu mau mahasiswa itu belajar karena dia memang ingin memperoleh pengetahuan gitu ya, meningkatkan kompetensi, terus mencapai apa yang dia inginkan ketika masuk ke perguruan tinggi. Kan beda ya ketika seorang siswa masuk di SMA, SMP begitu ya, dia hanya masuk sistem yang dia kemudian dibentuk oleh sistem itu gitu ya, belajar dia terus sampai di akhir lulus dia gitu ya. Tapi kalau kuliah dari sejak awal mahasiswa itu sudah menentukan pilihan dia mau ke jurusan apa. Jadi ketika seorang mahasiswa sudah menentukan pilihan dan masuk di satu kelas misalnya gitu ya, jadi sebenarnya itu dia sedang menjalani sesuatu yang dia harapkan untuk menjadi gitu ya. Maka proses-proses di dalamnya seharusnya itu mewarnai dirinya atau membentuk dirinya untuk mencapai apa yang dicita-citakan dia gitu ya. Dan dosen-dosen ataupun kampus sendiri sebagai sistem yang di dalam itu cuma menyediakan tempat, fasilitas gitu ya, yang semuanya itu harus diraih, diambil, direbut tanda kutip gitu oleh mahasiswa itu sendiri gitu. Nah, hal itulah yang saya upayakan untuk saya bangkitkan gitu, ingatkan selalu gitu ya dalam proses belajar gitu ya, kepada para mahasiswa. Jadi kalau saya lihat misalnya mahasiswa itu misalnya terlihat seperti lalai atau apa, saya akan prasangka baik dulu bahwa ini memang tujuan dia ada gitu sendiri gitu ya. Tapi kedua, di luar itu saya harus tetap mengingatkan selalu atau membangkitkan lah ya orientasi mahasiswa, motivasi mahasiswa itu untuk kembali ke jalan yang sesungguhnya gitu. Dia itu jadi berada di kelas itu karena punya tujuan tertentu ya gitu ya, kemauan dirinya sendiri karena dia mau sesuatu gitu ya dengan proses ini ya, seperti itulah. Ada nggak sih Pak ikhtiar atau ibadah-ibadah yang Bapak lakukan hingga Bapak mencapai posisi sekarang ini Pak? Kalau ibadah-ibadah khusus tidak ada sih ya sebenarnya, tapi yang pasti saya selalu istilahnya menggali ya, selalu belajar, membaca atau mendengarkan ceramah atau apa itu menjadi ilmu yang saya upayakan untuk diterapkan gitu ya. Apa amalan-amalan yang kata ustadz atau yang saya pernah baca gitu ya, ini adalah amalan yang baik gitu ya, dan itu selalu saya berupayakan untuk saya terapkan lah gitu ya. Istilahnya saya berupaya sedemikian rupa untuk selalu menghidupkan amalan-amalan atau sunnah-sunnah yang Rasul juga amalkan, semacam itu. Walaupun tantangannya atau kendalanya bukan main juga ininya ya, sederhananya gitu ya, mengamalkan amal-amalan yang memang diamalkan oleh Rasulullah gitu kan. Tapi prinsipnya sih yang wajib-wajib itu harus ditegakkan, bagi saya gitu ya, ditegakkan
dengan diupayakan kesempurnaannya, amalan-amalan wajib ya, wajib sholat wajib gitu kan, kemudian puasa Ramadan dan seterusnya gitu, diupayakan disempurnakan pengamalannya. Kemudian ibadah wajib ini sebagaimana Rasul bilang kan diperindah lagi dengan adanya amalan-amalan sunnah. Nah ini yang juga saya upayakan juga, sunnah ini menghiasi gitu ya amalan harian setiap harian, ibadah sunnah, baca Quran misalnya gitu ya, kemudian sholat sunnah rawatib misalnya gitu ya. Walaupun juga tetap bukan artinya saya itu yang memang sudah sempurna semuanya dilaksanakan gitu ya, sholat duha, sholat rawatib dan sebagainya itu ya sekemampuan yang bisa saya inikan lah, usahakan. Jadi ya prinsip-prinsipnya itu sih, menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib gitu ya, kemudian menghiasi amal-amal wajib itu dengan ibadah-ibadah sunnah. Itu memang harus saya inikan. Yang pasti saya jaga itu memang membaca Quran itu harus selalu saya itu harus ada lah, jadi setiap hari itu kan. Kemudian sholat sunnah itu harus selalu ada di setiap harinya gitu kan, yang wajib. Terus ada nggak sih Pak kiat-kiat nih buat mahasiswa yang merasa terjerumus ke salah jurusan gitu Pak? Salah jurusan ya? Iya. Salah jurusan. Kalau saya sebenarnya termasuk orang yang apa yang kita jalani, apa yang kita terima atau kita pilih, kita jalani ya sebagai satu kesatuan dengan diri kita saat ini, itu semuanya itu adalah takdir Allah. Yang itu adalah baik, semuanya baik gitu ya. Jadi sebenarnya bagi saya istilah cara jurusan itu tidak ada gitu ya. Kalaupun merasa ada sesuatu yang kayaknya tidak cocok atau tidak kita harus selalu menemukan hal-hal yang hikmah pertama gitu, terus hal-hal baik dari apa yang menurut kita ini masih kurang itu tadi ya. Dan itu pasti ada, selalu ada. Jadi istilahnya kita atau dengan cara pandang yang itu tadi, kita seharusnya bisa menghindarkan apa yang disebut dengan menyesali gitu ya, menyesali. Apalagi sampai ke berpikir yang berandai-andai. Coba kalau saya misalnya kesini kayak gitu-gitu. Yang itu kan dilarang oleh Rasulullah kan, yang cara berpikir yang seperti itu. Jadi ya dengan cara pandang yang awal tadi itu semuanya ini adalah takdir Allah yang baik dan seterusnya. Kita harus memegang ini atau menjalani ini dengan sebaik-baiknya pula gitu ya. Memang selalu ada istilahnya bisa jadi pada saat kita menentukan pilihan di masa lalu gitu ya, mungkin ada hal-hal yang kita luput atau yang kemudian tanda kutip kemudian kita ada terlintas mungkin penyesalan dan seterusnya. Penyesalan itu tidak dikembalikan ke masa lalu lagi ya, sebenarnya penyesalan itu berguna bagi kita untuk memperbaiki untuk langkah-langkah di masa masa mendatang lagi sebenarnya gitu ya. Sebagai batu loncatan ya. Tapi apa yang sudah kita jalani ini ya kita tinggal membuat hal yang baik saja lagi, atau mencari hal-hal baik lagi apa yang bisa kita buat lagi gitu dengan yang jalan yang kita tempuh saat ini. Jadi istilahnya ya sebaiknya sih tidak berpikir gitu, menghindarkan diri dari berpikir bahwa ini adalah salah jurusan. Tetap apa yang sudah kita tempuh atau yang Allah berikan lah gitu ya, bahwa ini kita lulus di sini misalnya gitu kan, itu adalah Allah yang berikan, maka itu adalah hal yang baik, berbuat baik saja, yang terbaik saja di apa yang sedang dijalani saat ini, semacam itu ya. Terima kasih Bapak. Oke. Nah, teman-teman sudah menyaksikan bukan video wawancara kami bersama dengan Pak Fauzi selaku dosen psikologi Islam di Universitas Muhammadiyah Riau ini. Semoga pertanyaan dan jawaban-jawaban dari Pak Fauzi yang telah Pak Fauzi sampaikan menginspirasi teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Baik, kemudian jika terdapat kesalahan lebih dan kurangnya kami mohon maaf dari kelompok 3. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.